debat selanjutnya ayat 217. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Wa arsala, dan mengutus siapa an-nabiyyu nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah mengutus awala sarayahu, yaitu pasukan pertama beliau, pasukan nabi yang pertama. Wa alaiha, dan itu tetap padanya. Dalam pasukan tersebut ada Abdullah ibnu Jahsy, Abdullah bin Jahsy. Ini adalah salah satu sahabat Nabi yang tergolong asabiqunal awalun, di antara sahabat Nabi yang masuk Islam paling awal. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, termasuk Sayyidina Abdullah bin Jahsy. Nah, Sayyidina Abdullah bin Jahsy ini diutus sama Nabi kloter kedua, Bapak Ibu, rombongan kedua ketika hijrah ke Madinah. Ketika orang-orang Islam di Mekah itu diintimidasi, diancam, maka kaum muslimin banyak yang hijrah ke Madinah. Nabi paling belakang. Nah, kloter keduanya itu adalah sahabat Abdullah bin Jahsy bersama Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat itu ada 8 orang yang diutus sama Nabi untuk ngawal, terus dikasih surat. Nah, tapi kata Nabi, ini surat jangan kamu buka sampai 2 hari kemudian. Nah, jadi ketika sahabat Abdullah bin Jahsy, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan 8 sahabat lainnya itu menyusul rombongan pertama, 2 hari kemudian barulah surat itu dibuka. Surat dari Rasulullah itu dibuka ketika 8 orang ini sampai di An-Nakhlah. Nakhlah itu satu daerah antara Thaif sama Mekah. Nah, ketika dibuka, Bapak Ibu, itu suratnya berisi, wahai Abdullah bin Jahsy, kalau kamu sudah buka ini surat, kamu tetap lanjutin jalan ke Madinah, tapi kamu istirahat dulu, bikin pos. Perhatikan, barangkali ada orang-orang kafir kota Mekah yang menyusul untuk membunuh rombongan yang pertama. Nah, ini salah satu strategi. Jadi kejadian ini kemudian diabadikan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 217 ini. Jadi Abdullah bin Jahsy ini ditugasin sama Rasulullah mantau. Jadi jangan nyusul kloter yang pertama dulu, tunggu dulu di situ, tunggu di Nakhlah. Kira-kira ada nggak orang kafir Mekah yang ikut nyusul rombongan pertama? Takutnya mereka disusul terus kemudian dibunuh dari belakang. Makanya Abdullah bin Jahsy dan Sa'ad bin Abi Waqqas beserta 8 orang lainnya kemudian menunggu di An-Nakhlah. Kalau bahasa kita gampangnya patroli, muter-muter. Nah, 8 orang ini kemudian menunjuk siapa nih kepalanya nih. Kepala pasukannya berarti siapa nih? Maka 8 orang tersebut menunjuk sahabat Abdullah bin Jahsy. Kenapa? Karena sahabat Abdullah bin Jahsy termasuk masih sepupunya Rasulullah. Jadi Rasulullah punya bibi namanya Umaymamah. Umaymamah ini binti Abdul Muthalib. Jadi masih adiknya bapaknya Nabi, yaitu Abdullah. Jadi Abdullah ini masih sepupunya Nabi, makanya kedekatan beliau dengan Nabi menjadikan beliau menjadi pimpinan pasukan tadi yang 8 orang itu. Walaupun cuma sedikit tapi disebutnya saroya, disebutnya pasukan. Karena itu adalah orang yang pertama diutus sama Nabi dipersenjatai. Dan Abdullah bin Jahsy saat itu kemudian dipanggil sama para sahabat dengan panggilan Amirul Mukminin. Jadi panggilan Amirul Mukminin pertama itu bukan pada Sayyidina Abu Bakar, tapi kepada Abdullah bin Jahsy ketika diutus sama Nabi untuk mengawal orang-orang yang hijrah ke Madinah. Nah, di sini diceritakan kejadian pengawalan tadi. Faqatalu, maka mereka kemudian memerangi al-musyrikina, orang-orang musyrik. Nah, ternyata ada orang musyrik tuh Bapak Ibu yang berada di jalur tersebut. Wa qatalu, bahkan mereka membunuh Ibn al-Hadrami, yaitu Ibnul Hadrami. Nama aslinya Amr Jadi ada orang kafir Quraisy dia bawa barang
dijaga sama beberapa bodyguard lah kalau bahasa sekarang ya. Salah satunya adalah Amr bin Hadrami ini. Ya, dalam sejarah disebut ada Al-Hakam bin Kaisan, ada Utsman bin Abdullah, ada Al-Mughirah dan sebagainya. Nah, ini ngelewatin jalur pantauannya, jalur patrolinya Abdullah bin Jahsy. Terjadilah kemudian di situ perperangan sampai mereka itu membunuh Ibn al-Hadrami. Ya, Amr bin Hadrami ini salah satu bodyguardnya nih. Nah, ini 8 orang pasukan yang diutus Rasul, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Jahsy, ini rundingan mereka ini. Perlu dilawan apa enggak? Ya, kalau mereka nggak dilawan, takutnya mereka sampai di kota Mekah ngelaporin bahwa orang-orang Islam sudah hijrah ke Madinah. Nah, makanya mereka memutuskan, ya udah kalau gitu kita perangin mereka. Akhirnya Abdullah bin Jahsy bersama Sa'ad bin Abi Waqqas dan beberapa sahabat lainnya memburu beberapa pedagang ini. Ya, tentunya bawa makanan, bawa barang ya, bawa kismis, bawa kurma, macam-macam yang dijaga oleh Amr bin Hadrami. Ya. Nah, maka terjadi peperangan tersebut. Akhirnya Amr bin Hadrami ini sampai kebunuh, Bapak Ibu. Jadi ada 4 penjaganya, yang satunya terbunuh, yang 2-nya ditahan, nah yang satunya kemudian kabur. Nah, peristiwa ini kemudian diadukan kepada Rasulullah, maksudnya gitu ya. Ini biar paham ceritanya dulu. Nah, kejadian tersebut akhir yaumin terjadi pada hari terakhir min Jumadil Akhirah, pada Jumadil Akhir. Ya, jadi setelah Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Wal tabasa, dan kemudian masuk alaihim pada mereka bi Rajab, bulan Rajab. Fa'ayarohum, maka mencelaklah mereka. Siapa yang mencela mereka? Orang-orang Islam tuh. Ya, tidak lain dan tidak bukan al-kufaru, yaitu orang-orang kafir, biistihlal, dengan sebab penghalalannya peperangan tersebut. Pada ayat sebelumnya Bapak Ibu kan kita udah mempelajari ya, ada 4 bulan haram, ya disebut Syahril Haram, yaitu bulan-bulan yang diharamkan di dalamnya untuk berperang. Ya, maka karena bulan-bulan tersebut sudah disepakati dari zaman dulu, dari sebelum Islam dibawa sama Nabi Muhammad, ya, makanya 4 bulan tersebut tetap dilestarikan sama Allah sebagai bulan haram. Disebut bulan haram maksudnya bulan yang dimana diharamkan peperangan, yang kemudian dimanai secara lebih mudah yaitu bulan mulia. Ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan satu lagi terpisah yaitu bulan Rajab. Ya, di 4 bulan ini nggak boleh orang perang. Nah, ini kejadian ini terjadi pada bulan Jumadil Akhir, pada hari yang terakhir. Nah, besoknya itu Rajab, ya kan, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Saban, Ramadan, ya kan. Nah, ini kejadian pas Jumadil Akhir. Lah besoknya Rajab. Makanya orang-orang kafir menggunakan kesempatan ini ya untuk mencela orang-orang Islam. Tuh, orang-orang Islam, mereka merusak pelestarian budaya kita, menghormati bulan haram, bulan yang mulia. Nah, ini kemudian sampai kepada Rasulullah. Fanazala, turunlah ayat 217. Yas'alunaka 'anis syahril haram. Yas'alunaka, bertanya kepada engkau wahai Nabi, anis syahril haram, dari bulan haram, bulan yang mulia. Al-muharrami, maksudnya yang dimuliakan. Kitalin, berperang, fihi, di dalamnya. Nah, di mana di bulan mulia tadi kok ada orang Islam yang berperang? Badalun istimalin, menjadi badal istimal, ya, badal penjelasan. Kul, maksudnya katakanlah wahai Nabi, lahum, kepada mereka, kepada orang-orang kafir, termasuk juga orang Islam yang bertanya. Kitalun, adapun berperang, fihi, di dalamnya, di dalam bulan haram, itu kabirun, besar, azimun, agung, wizron, yaitu dosanya. Maksudnya orang yang berperang di bulan haram, di bulan mulia, itu dosanya besar, ya, dosanya gede. Mubtadaun wa khobarun, menjadi mubtada dan khobar. Wasoddu, tapi menghalangi. Mubtadaun menjadi mubtada, manun, yang menghalangi, linnasi, kepada manusia maksudnya. Tapi menghalangi manusia, ansabilillah, dari jalan Allah, maksudnya dinihi, yaitu untuk agama Islam, agamanya Allah.
ya untuk memeluk agama Islam, untuk menjalankan syariat Islam. Wa kufrun, dan juga kufur bihi kepadanya, billahi kepada Allah maksudnya, mengingkari Allah. Wa saddu, dan juga menghalangi anil masjidil haram, untuk masuk ke masjidil haram, ai maksudnya makata ke kota Mekah. Wa ikhraju ahlihi, dan kemudian mengusir keluar penduduk kota Mekah atau ahlul baladnya, minhu dari kota Mekah, ya dari masjidil haram. Wahum, adapun mereka, maksudnya yang mengalami pengusiran tersebut, yaitu an-nabiyyu, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal mu'minuna, dan orang-orang beriman lainnya. Wa khobarul mubtada'i, jadi khobar mubtada. Nah nih, ini khobarnya. Khobar itu beritanya ya. Hukumnya apa sih? Berperang di bulan haram maka itu termasuk dosa besar. Tapi menghalangi orang dari sabilillah, dari jalan Allah, dari agama Allah, dan mengingkari Allah itu sendiri, bahkan mengusir orang-orang yang tinggal di satu tempat, itu akbaru, lebih besar lagi. Azomu maksudnya lebih agung. Wizron, dosanya, indallahi, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Minal kitali, dari berperang, fihi, di dalamnya. Tuh, emang berperang di bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah, itu dosanya gede. Tapi menghalangi orang untuk fisabilillah, menghalangi orang untuk menjalankan agamanya Allah, menjalankan syariatnya Allah, bahkan mengusir mereka dari tanah haram, dari Baitullah, dari Mekah, tempat mereka sendiri, maka itu dosanya lebih besar, maksudnya gitu. Wal fitnatu, maka adapun fitnah, maksudnya fitnah di sini bukan fitnah saya ngejelekin bapak ibu misalnya gitu ya, ini bahasan yang dulu ada. Asyirku maksudnya syirik, ya menyekutukan Allah. Minkum, dari kalian, itu akbaru, lebih besar, minal qatli, dari pembunuhan. Lakum, bagi kalian, fihi, di dalamnya. Jadi dalam riwayat dulu yang kita pelajarin, al fitnatu asyaddu minal qatl, ya. Fitnah itu lebih dahsyat, lebih keji daripada pembunuhan. Nah, kalau di ayat ini al fitnatu akbaru minal qatl, fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Walayazaluna, maka tidak akan henti-hentinya mereka. Ay, maksudnya al-kufaru, orang-orang kafir, itu yuqatilunakum, mereka memerangi kalian. Ayyuhal mu'minuna, wahai orang-orang beriman, hatta, sehingga kayyaruddukum, agar supaya mereka itu mengembalikan kalian, andinikum, dari agama kalian, ilal kufri, kepada kekufuran, ya, supaya orang-orang Islam balik lagi kepada kekufuran. Inistata'u, jika mereka memiliki kemampuan. Waman, maka siapa orang, kata Allah, yartaddi, yang dia kembali, maksudnya murtad. Kalau ada orang murtad, minkum, dari kalian, andinihi, dari agamanya dia, maksudnya agama Allah, agama Islam tentunya. Fayamut, lalu dia mati. Wahua, adapun dia itu kafirun, terhukumi kafir. Kalau ada orang Islam kok dia murtad, keluar dari agama Islam, lalu mati belum sempat tobat, maka dia mati dalam keadaan kafir, sekalipun KTP-nya masih Islam, belum diganti. Nah, itu ada kasus orang kayak gitu soalnya. Faulaika, maka adapun mereka itu habitat, sia-sialah, batolat, maksudnya batal, hancur, maksudnya a'maluhum, amal-amal mereka, as-solihatu, yang bagus-bagus, yang baik-baik. Jadi apabila mereka punya amal soleh, kalau dia murtad, ya karena kembali kafir, maka amal solehnya batal, hancur semuanya. Fit dunia, baik di dalam dunia, wal akhirati, maupun di dalam akhirat. Fala i'tidada, maka tidak akan dianggap, ya nggak direken sama Allah, biha, dengan amalnya tersebut, wala thawaba, dan tidak juga ada pahala, alaiha, atas amal tersebut. Wattaqidu, dan adapun
takyid atau penghubungan bil mauti dengan kematian alaihi atas hal tersebut, itu yufidu menunjukkan annahu bahwasanya sesungguhnya lau roja'a jika dia kembali, maksudnya seseorang ya, andai kata ada orang murtad lah kok dia kembali ilal islami kepada Islam, lam ya betul maka tidak akan rusak amaluhu amalnya dia, fayusabu maka diganjar lagi atau tetap dia itu mendapat pahala alaihi baginya, wala yu'iduhu dan tidak perlu mengulanginya, maksudnya mengulangi ibadahnya ya. Jadi andai kata ada orang dia murtad, maka ketika dia kembali Islam ya nggak perlu diulangin ibadah sebelum dia murtad itu. Kal haji seperti haji. Jadi andai kata ada orang dia itu haji sebelum murtad, ya habis haji lah kok murtad, ya habis haji malah kafir, besoknya balik lagi ke Islam, maka orang tersebut tidak perlu mengulangi hajinya. Masalah umpamanya wa alaihi dan pada hal tersebut, maksudnya qaul tadi, ucapan tadi itu asy-Syafi'i, yaitu qaulnya Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau untuk sholat Bapak Ibu ya, kalau untuk sholat jumhur ulama sepakat wajib dikodok. Jadi buat orang murtad, andai kata ada orang murtad nih, ya ada orang murtad kemudian Islam kembali, berapa lama dia murtad? Misalnya setahun. Nah maka selama setahun dia wajib mengkodok ya kalau menurut jumhur ulama, walaupun ibadah-ibadah sebelumnya tidak gugur ya, tidak hancur. Kenapa? Karena dia tetap mendapatkan kebaikan pahala kalau dia kembali menjadi muslim. Wa ulaika dan adapun mereka, maksudnya orang-orang yang murtad itu ashabun nar adalah penduduk neraka, hum adapun mereka orang-orang yang murtad tadi fiha di dalam neraka itu khaliduna abadi. Nah ini saya sambung lagi tadi ya, cerita tentang peperangannya Abdullah bin Jahsy dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Nah jadi setelah kejadian tadi ya, setelah peperangan tersebut ya, kemudian Rasulullah diaduin sama salah satu sahabat Nabi yang menceritakan tentang peperangan tadi. Ya Rasul, Abdullah bin Jahsy, Sa'ad bin Abi Waqqas yang kau tugaskan untuk memantau, untuk patroli, menjaga orang-orang Islam yang hijrah ke Madinah, ternyata melakukan peperangan ya Rasul. Ya, ternyata melakukan pembunuhan terhadap Amr bin Hadrami. Nah Rasul saat itu mendengar cerita, mendengar laporan dari sahabatnya bahwa Abdullah bin Jahsy yang ditugaskan oleh Rasulullah mengawal orang-orang hijrah ke Madinah kok malah membunuh orang-orang kafir. Ini sempat kecewa ya, sempat marah karena yang ditugasin sama Rasul bukan untuk berperang, apalagi itu terjadi pas di penghujung akhir bulan Jumadil Akhir yang besoknya itu sudah masuk berarti bulan Rajab. Ya, kalau orang kita kan misalnya kayak asar ya, itu udah dimasukin hari selanjutnya lah. Ini udah detik-detik terakhir ini. Maka turunlah ayat 217 ini. Yas'alunaka anis syahril haram. Disampaikan kepada Rasul, kalau ada orang bertanya tentang masalah bulan haram, yang mereka kok di situ qitalin fi, mereka berperang di dalamnya. Maka disebutin sama Allah, kalaupun itu terjadi, orang-orang kafir tersebut yang dibunuh sama Abdullah bin Jahsy ya, yang kemudian diambil, dirampas, dagangannya diambil. Andai kata itu benar-benar terjadi kata Allah, maka yang kayak begitu itu buruk, apalagi terjadinya di bulan haram. Itu adalah sesuatu yang dosanya besar. Tapi perbuatan mereka, maksudnya orang-orang kafir, ya termasuk nih rombongan dagang yang dijaga sama Amr bin Hadrami ini, perbuatan mereka ini menghalangi kalian masuk Islam, menghalangi kalian melakukan syariat-syariat Islam, menjalankan sholat misalnya dan sebagainya ya, mengintimidasi orang-orang Islam, bahkan mengusir orang-orang Islam dari Mekah sendiri hingga mereka akhirnya ke Madinah. Itu perbuatan tersebut jauh dosanya lebih besar. Jadi berperang di bulan yang diharamkan Allah, di bulan yang dimuliakan Allah, itu dosanya besar. Tapi mengusir mereka, mengintimidasi mereka, menghalangi orang-orang Islam untuk melakukan agamanya, dosanya jauh lebih besar. Nah ini maksudnya Nabi ditegur dalam tanda kutip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa
Jangan sampai gara-gara perbuatan tersebut engkau kecewa sama sahabatmu sendiri. Ini bahasanya dibelain sama Allah. Enggak, sahabatmu bener. Ya, sekalipun mereka membunuh dan membunuh itu dosanya besar di bulan haram, tapi mereka itu menjaga diri mereka, ya, menjaga marwah mereka. Mereka itu orang yang terusir, mereka itu orang-orang yang dihalangi dari sabilillah, dari dinillah, dari agamanya Allah. Maka wajar kalau mereka kemudian berperang, ya, balas dendam lah dalam tanda kutip, untuk memperebutkan harta mereka sendiri. Jadi itu sesuatu yang wajar ya Rasul. Nah, ini peristiwa berarti menandakan ya bahwa Nabi sebagai seorang manusia itu bisa salah juga. Ya, dalam hal ini Nabi salah menganggapnya sahabat melakukan pelanggaran karena disuruh sama Rasulullah jangan sampai ngebunuh sebagai manusia. Nah, tapi ini kan bedanya Nabi sama kita, ya. Nabi ketika salah langsung ditegur, turun ayat. Nggak begitu Rasul, nggak begitu Nabi. Sahabatmu itu benar. Mereka itu gimana pun juga dibunuh, ya, diperangin, diancam, diintimidasi, diusir oleh orang-orang kafir. Jadi wajar kalau mereka kemudian ketemu orang kafir di jalan, menduganya mereka akan dibunuh juga. Mereka bela diri. Maksudnya begitu. Makanya ini hal menjadi teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Ya, jadi walaupun Nabi seorang rasul, tapi sebagai manusia tentunya ya Nabi Muhammad juga nggak lepas dari kesalahan. Cuman bedanya ya, kalau Nabi Muhammad berbuat salah langsung ditegur. Dan kesalahan yang dibuat Nabi bukan dosa, nggak kayak kita. Cuman salah persepsi aja. Lah kayak gini kan nggak dosa. Cuman salah anggapan aja. Ya kalau kita salahnya salah dosa, bohongin orang, ya, bohongin orang, dosa sama orang macam-macam. Lah Nabi cuma salah persepsi aja. Marah beliau, kecewa beliau. Kan saya nyuruhnya patroli, suruh ngejaga, bukan nyuruh ngebunuh. Nabi kecewa di situ. Nabi salah di situ, dalam hal itu salah. Justru Allah mendukung sahabatnya. Betul, makanya jadi turun ayat wa yas'alunaka anisyahril haram, gitu ya. Nah, sahabatnya kemudian bertanya nih, ya, setelah kejadian tadi, kemudian bingung nih sahabat. Lah terus kalau kayak gitu dapat pahala apa kagak? Maksudnya gitu. Walamma zona, dan saat mereka menyangka asariyatu, yaitu pasukan tersebut, pasukannya Nabi ya yang tadi diutus tadi, Abdullah bin Jashi, Sa'ad bin Abi Waqqas dan 8 orang lainnya, annahum, bahwa sesungguhnya mereka insalimu, walaupun mereka itu bebas, walaupun mereka itu selamat minal ismi, dari dosa. Wah, kita kan selamat nih dari dosa, kita bebas nih dari dosa, ya, ketika turunnya ayat ini. Tapi mereka menduga fala yahsulu, tapi tidak mendapatkan lahum, bagi mereka ajrun, pahala. Mereka menduga, wah, tapi kita kan nggak dapat pahala. Nazala, maka turunlah ayat innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Allah kemudian menegaskan innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina, dan orang-orang hajaru, yang dia hijrah, faroku, maksudnya meninggalkan, berpisah mereka, autonahum, akan kampung halaman mereka, tanah air mereka, mereka tinggalin, mereka hijrah karena disuruh sama Nabi, disuruh sama Allah untuk menyelamatkan diri, untuk menyelamatkan nyawa. Wajahadu, dan mereka berjihad fi sabilillahi, di jalan Allah Subhanahu wa taala, li'ila'i dinihi, untuk meninggikan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ulaika, maka adapun mereka itu yarjuna, mengharapkan rahmatallahi, akan rahmat Allah. Tentunya orang yang kayak gitu kan ngarepin rahmat Allah, gitu ya. Sawabahu, maksudnya adalah pahala darinya, pahala dari Allah. Nah, tentunya maka mereka pasti akan mendapatkan itu. Wallahu, adapun Allah itu ghafurun, zat yang maha mengampuni, lil mu'minina, kepada orang-orang yang beriman, rahimun, dan juga zat yang maha berkasih sayang, bihim, kepada mereka. Nah ini ya, jadi dibalas sama Allah, nggak usah khawatir, sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Artinya hal tersebut diampunin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang disebut dalam kaidah fikih ya. Kalau Bapak Ibu masih ingat ya, ketika kita belajar kaidah fikih, kalau ada dua mafsadat ya, ada dua perkara yang sama-sama mudorot,
maka yukhtaru akhafad dorarain, maka kita ambil yang paling ringan mudorotnya. Kita nggak bisa ngelepas dari dua-duanya, ya. Maka caranya dalam fikih, ya, dalam Islam, tetap kita harus memutuskan untuk mengambil salah satu yang paling ringan. Saya beri contohnya misalnya gini, misalnya bapak ibu tinggal di satu daerah, ada pemilihan kades misalnya gitu, ada pemilihan lurah, calonnya ini misalnya ada dua, ya. Lah dua-duanya ini bukan agama Islam. Nah, dua-duanya bukan agama Islam, dua-duanya orang kafir. Maka nggak boleh kita nggak milih. Itu calonnya kafir dua-duanya. Tetap fikih itu mensyariatkan kita untuk tetap memilih. Nah, ini yang disebut yukhtaru akhafad dorarain. Maka sekalipun calonnya itu kafir dua-duanya, kita harus milih di antara mereka yang akhafad dorarain, yang paling ringan, paling enteng mafsadahnya, paling ringan mudorotnya. Jadi katakan misalnya kafir yang pertama terlalu fanatik, musuhin orang Islam. Nah, yang kayak gini jangan dipilih. Sementara kafir yang kedua, calon yang kedua, ini nggak anti fanatik, ya, dia nggak mikirin bodo amat mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, pokoknya jalan. Nah, maka yang kita pilih adalah yang kedua. Walaupun secara fisik, ya, secara pemilihan, secara calonnya kita cuman punya dua pilihan itu, yang mana dua-duanya kafir. Maksudnya, ya. Jadi yang itu disebut yukhtaru, ya, dipaksa kita sama syariat memilih akhafad dorarain, mengambil yang paling ringan dari dua mudorot. Ini sama kasusnya seperti sahabat Nabi. Nabi ini ketika mengutus Abdullah bin Jahsy, ya, untuk mengawal orang-orang yang hijrah ke Madinah, di pertengahan jalan ketemu sama rombongan orang kafir Mekah. Ini pilihannya dua, Bapak Ibu. Satu, nggak usah perangin, ya, diemin aja mereka jalan, tapi nanti resikonya orang-orang yang dagang ini, termasuk bodyguard-bodyguardnya nih, jagoan-jagoannya, ya, Amr bin Hadrami, macam-macam, ini bakal mengetahui bahwa umat Islam saat itu sudah mulai hijrah ke Madinah. Karena hijrah ke Madinah ini diam-diam, Bapak Ibu, ya, peristiwa hijrah sahabat Nabi yang di kota Mekah hijrah ke Madinah itu nggak ngomong-ngomong ke orang-orang, diam-diam, berangkat satu, berangkat dua, gitu, berangkat sekeluarga, diam-diam. Nah, ini dilalanya ketika mereka udah mulai berangkat nih, udah puluhan orang jalan, lah kok ini ada orang kafir yang mau dagang, walaupun niatnya dagang. Nah, ini Abdullah bin Jahsy kan mantau. Ini kalau orang kafir dagang ini jalan terus mengetahui, menemukan orang-orang Islam berangkat ke Madinah, lalu mereka memerangi orang Islam, atau orang-orang kafir ini kembali ke kota Mekah ngasih tahu bahwa umatnya Muhammad itu sudah hijrah ke Madinah lalu dibunuh, maka otomatis terjadi mudorot yang paling besar. Paham maksudnya? Jadi Abdullah bin Jahsy di sini bersama Sa'ad bin Abi Waqqas yang memantau kejadian tadi dihadapkan dua pilihan. Pilihannya, apakah tidak perlu berperang, ya, tapi nanti ada resiko bahwa orang Islam selanjutnya bakal dibunuh, atau kita perangin sekalian mereka, dengan resiko kita pasti diomelin sama Rasulullah, dengan resiko pasti kita dihujat sama orang kafir karena kita berperang di bulan haram. Nah, pilihannya mana nih? Maka diambil oleh Abdullah bin Jahsy, ya udah kita perang aja sekalian, karena ini mudorot yang paling ringan. Ketika kita perangin orang kafir, paling resikonya cuma diomongin orang doang, dimaki-maki sama orang Mekah, ya, bahwa kita melanggar bulan haram, atau yang seberat-beratnya paling dicela sama Nabi deh. Nabi kecewa, orang Nabi gak nyuruh kita perang, suruh mantau doang, paling itu. Daripada mudorot yang paling besar, yaitu terbunuhnya orang-orang muslimin yang hijrah ke kota Madinah. Paham maksudnya, ya? Ya, kalau ada orang dihadapkan dua mudorot, famanit quraghaira bagin wala adin fala isma alaih. Disebutin sama Allah, kalau ada orang kok dia terpaksa, ya, melakukan sesuatu bukan keinginan dia, wala adin, dan juga bukan karena berlebihan, fala isma alaih, maka dia tidak mendapatkan dosa. Nah, ini ayat 217 disambung malah, orang-orang yang dia mengharapkan rahmat Allah, maka dia akan mendapat rahmat Allah, wallahu ghafurur rahim, dan Allah mengampuni mereka-mereka itu dan menyayangi mereka itu. Jadi kesimpulannya, ya, dalam Islam itu sekalipun ada gesekan-gesekan, ada kedaruratan-kedaruratan, Islam itu tetap kasih solusi, Bapak Ibu. Makanya ini cerita andai kata, ya, andai kata ada orang merampok rumah seseorang, misalnya kita lah ada orang ngerampok rumah kita gitu, ya, terus kita membela diri,
ya, terus kita nusuk dia misalnya gitu, atau membunuh dia, orang yang merampok rumah kita. Dalam Islam kita nggak disalahin, walaupun kita sampai membunuh. Kenapa? Karena kita dalam rangka mempertahankan nyawa dan harta kita. Dalam agama setelah hifzuddin adalah hifzun nafas, ya. Jadi kriteria dalam agama kita urutan pertama menjaga agama, ya, disebut dengan hifzuddin. Itu nilai yang paling tinggi Bapak Ibu. Menjaga agama dalam diri kita, hifzuddin itu adalah nilai yang paling tinggi. Yang kedua hifzun nafsi, yaitu menjaga diri kita. Baru kemudian hifzul akal, baru kemudian hifzul mal, menjaga akal, menjaga harta, jiwa dan sebagainya. Tapi urutan pertama itu adalah hifzuddin, menjaga agama. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan bukan hifzuddin, bukan menjaga agama. Kalau madzhab Maliki mengatakan hifzul nafas, menjaga nyawa yang paling utama, baru menjaga agama. Menurut madzhab Maliki, kenapa menjaga nyawa lebih utama daripada menjaga agama? Karena orang nggak bisa menjalankan agama tanpa adanya nyawa. Kan begitu. Bapak Ibu nggak bisa sholat kalau mati. Kita bisa sholat karena kita masih hidup. Makanya menurut madzhab Maliki, hifzul nafas, menjaga nyawa itu urutan pertama. Tapi kalau menurut jumhur ulama bukan, ya. Hifzuddin, menjaga din, menjaga agama adalah urutan yang pertama. Baru kemudian hifzun nafsi, menjaga nyawa kita. Karena menjaga nyawa ini bagian daripada urutan yang diprioritaskan, ya, yang diutamakan, maka wajib bagi seorang muslim menjaga nyawanya agar dia tetap bisa beribadah pada Allah. Dalam kasus Abdullah bin Jahsy ini, beliau ini lagi mempertahankan dua itu. Satu mempertahankan agamanya, keduanya mempertahankan nyawanya. Makanya diperbolehkan dalam Islam. Ya, ketika mempertahankan kedua hal tersebut, maka karena dia bagian prioritas, bagian utama dalam satu masalah Islam, maka dia dibenarkan sekalipun harus melakukan keburukan. Ya, tadi gampangnya ya, ketika kita misalnya disatronin sama rampok, ya, atau kita dibegal di jalanan, andai kata terjadi perkelahian, andai kata kita melakukan satu kriminalisasi, kalau di jalanan misalnya gitu, kita mau dibegal. Mungkin kalau secara hukum kita salah, mungkin kita dipenjara. Tapi secara syariat, secara Islam enggak. Kenapa? Karena kita mempertahankan diri kita, ya, menjaga nyawa kita dan juga menjaga mal kita, harta kita. Nah, ini kejadiannya sama seperti Abdullah bin Jahsy. Jadi sekali lagi, Islam itu selalu ada solusi, ya, bukan karena kita dihadapkan dengan berbagai mudarat terus kemudian kita nggak melakukan yang terbaik. Ya, tadi saya berikan contoh misalnya ada pemilu, ya, pilkada, ya, pilkades dan sebagainya. Andai kata kita dihadapkan dengan pemilihan yang orang kafir semua, ya jangan sampai nggak milih. Ya, kenapa? Karena pasti ada mudarat yang paling ringan. Lah kalau yang kafir aja kita tetap dikasih solusi sama fikih untuk memilih, apalagi yang muslim semua. Nah, calon presiden kita muslim semuanya, ya udah pilih, jangan sampai golput. Jangan gara-gara kita nggak setuju terus kita golput. Itu secara hukum fikih, ya, nggak boleh, dosa. Kenapa? Karena tetap ada akhafud darorin, ya, tetap ada yang paling ringan mudaratnya, paling ringan mafsadatnya. Itu ya, insyaallah kita lanjutkan kembali. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.